Kamu kelas 1 apa kuliah? SMA. SMA. Kamu kuliah? Aku udah kuliah semester akhir waktu itu. Oh, berarti kamu tuh emang suka dedek-dedek gitu ya, Yas? Yes, our bye. Sopo? Kayak gini enggak, Mak? Kayak gini enggak? Masa aku nggak laki kayak piye ta, Mak? Urang nek sik kuwi laki banget. Oh. Hah? Nek saiki kayak bude-bude. Kamera, rolling action. Ngapain kamu datang ke rumah keluarga saya? Belum, tolongin anaknya. Belum. Kata anaknya terus. Urip lagi ruwet marai mumet sirahku. Ujug-ujug kowe teko saat bundet endasku. Ngajak kenalan sak sak nyet kesambet atiku. Penak tenan mampus disambet karo paras ayumu. Oh, jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah, hari ini di Butik Haji Igun kehadiran Soima Family. Ini bertiga gini kayak mau ikut kuis ya, Mak. Ya Allah, ada pengantin baru. Ya Allah. Emang senyuman sekarang beda ya dari beberapa bulan yang lalu ya. Lepas. Lebih lepas. Hormon Lewong. kan keluar ya. Pajak lewong. Ini ngomong-ngomong ya, perkawinan kamu itu kemarin bener-bener menggegerkan dunia sosial media. Alhamdulillah. Gang Ginggong ya. Itu bener-bener gang genggong, ya kan, luar biasa. Nah sebenarnya itu kamu tuh sebagai anak beban nggak dipestain sama ibu yang kayak begini? Maksudnya kayak begini Nggak, gimana? karena kan ibumu ini kan Rewel. ya kan. Sebenarnya drama di balik persiapan hari H itu tuh seperti apa krusialnya? Kalau drama sih kayaknya nggak ada ya Umi. Nggak ada. Karena semulus jalan tol. Ya. Paling gerun jalan kan cuma dikit-dikit biasanya itu jalan tol itu. Ya. Nah itu mulus sih itu. Jadi ya hampir perfect lah menurutku. Kalau nih gue bukannya ngebanggain ya. Gue sering MC acara ada IO, ada WO. Itu kan biasanya gerusak-gerusuk ya. Di acara lo kemarin tuh bener-bener nggak kelihatan orang gerusak-gerusuk. Alhamdulillah. Kayak ya udah jam segini mulai jebret, toto ada ini raja datang, ada ini kayak lancar aja gitu, kayak ngerti nggak sih, kayak udah nggak baca rundown, kayak udah Di luar kepala. di luar gitu aja. Karena gerabak-gerubuknya itu sebelum, maksudnya kan kita nyiapin itu kan memang dari bulan November. Ya. November, terus kelar acara dangdut itu Desember, udah mulailah di situ godok kan. Ya. Di situ gerabak-gerubuknya sedetail-detailnya supaya hari H itu nggak ada gerabak-gerubuk. Itu tuh Semua yang kerja tetangga gitu, bukan WO. tim pendukung tulungan. Oh, gue pikir lo hire gitu tetangga gitu. Gue mau hajatan Kawinan di kampung-kampung. Ya namanya juga nikah di kampung. Kan kalau misalnya aku pakai sistem yang itu, kan kayak pengajian yang waktu Gus Idam itu ininya sampai nutup jalan. Oh iya. Lemon. Iya benar. Itu lo waktu itu sampai berapa kilo menuju? 2/4 waktu itu. Nah aku trauma kalau pakai model gitu, Alepong. Iya. Jadi makanya Kan gue disusun. artis, Iya ngerti berarti kan? sabar. Ya Allah. Harus ditata. Iya ditata, keren orang. Aku kan masuk lewat depan, pulang lewat belakang. Itu kan memang security yang kayak security itu juga banyak makannya ya. Dia nggak Ada jaga loh, sendiri, ada. dia mangan loh, Mak. Mangan yang buri ono mangan yang ngarep samping apa mangan ono kabeh. Iya, Jrek. ada di belakang tuh ada penari kumpul-kumpul, terus ada itu lagi. Jadi kayak ngerti nggak sih kayak udah tertata aja gitu, kayak seolah-olah kayak dari luar kayak nggak ada apa-apa tapi rapi gitu. Karena ada yang di belakang tuh kan memang kita khususkan, jadi pengisi acara, panitia, apa bla bla segala macam tuh semua makan apa tuh di belakang. Jangan sampai ada pengisi acara terus tim apa makan di depan, no. Itu benar khusus untuk buat tamu, tamu. ya. Iya, Bukan iya. membedakan makanannya tetap enak-enak semua. Enak-enak, Tapi iya. maksudnya untuk lokasi itu harus benar-benar ditata biar semuanya nyaman gitu. Oke. Jadi kalau Aksa tuh sama Yosi itu pacaran berapa tahun? Aku Kita sama Yusuf pacaran 6 tahun, 6 tahun. Om. Dari lu bener-bener berondong tuh. Kita Lu dari SMA. kelas 1 semester 2. Kamu kelas 1 apa kuliah?
SMA. SMA, kamu kuliah. Aku udah kuliah semester akhir waktu itu. Oh, berarti kamu tuh emang suka dede-dede gitu ya, Yas? Iya kan? Hah? Jadi emang lo, maksudnya kan Aksa kan dulu juga, maksudnya belum segede ini kan, maksudnya masih ya kecil-kecil gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. awal kamu pertama kali naksir sama Aksa tuh awalnya gimana? Om Igun kan tadi bilangnya aku sukanya dede-dede, terus Aksa sukanya Tadi apa? tante. Iya. Makin keriput. Ntar, kamu kan sukanya, kamu sukanya dede-dede, sukanya tante-tante. Kamu sukanya Emang apa? Itu kan maksudnya. Lo maunya itu kan? Hah? Lo baca ini, lo baca. Butik Haji Igun. Jangan jatuhin harkat martabat orang. Kok jatuhin kan aku nanya. Ya lo nanya, gue jawab jadinya. Gila deh. Jadi emang sama orang yang lebih tua itu sensasinya beda ya? Iya, apalagi lihat keriput-keriputnya tuh. Iya. Itu kan, jadi lo tuh bacain komentar netizen ya? Hah? Ini Kan yang banyak, baca. enggak kan banyak yang netizen yang bilang, itu kok pengantennya Ceweknya tua, tante- ceweknya iya, tante-tante, ceweknya ceweknya tua tante-tante. banget gitu. Itu kalau kalian berdua nyikapinya gimana? Ya, terus waktu itu kan kita live itu toh. Terus ya aku tanggepin. Terus di komen, aku kan bacain komen. Katanya di komen ada yang bilang, si cewek ini kayaknya lebih tua. Ya emang lebih tua. Aku sukanya emang yang tua-tua gitu. Mateng-mateng. Pokoknya mereka berdua ini udah aku bekali. Ya, Jadi ya. menghadapi netizen tuh seperti Ya. apa. Udah mentalnya tuh udah aku, dia kan udah aku ospek Bodoh. dari sebelum Iya, tahun iya. gaban itu. Iya, jadi tapi kan gini kan, lu dari dia anak lu masih SMA, ya kan masih bawa matahari pulang sekolah, udah deket sama mbak-mbak Mbak-mbak. kuliahan, ya mbak toh kuliahan. mbak-mbak kuliahan. Lah kamu pertama kali pas anakmu tahu ini mau pacarku, gitu. Heeh. Lo emang tahu dia udah perbedaan usia segitu besar, Tahu. lo cuek aja? Tahu, aku nanya sama dia, nggak ada laki-laki lain yang lebih dewasa apa di kampus. Lo ngomong begitu? Iya, Heeh. makanya yang aku bilang ospekku salah satunya kan gitu. Oke. Maksudku itu supaya dia nggak nyesel, dia ini kan lebih dewasa, bisa cari laki-laki yang lebih mapan. Ya, Sedangkan ya. waktu itu Aksa masih SMA kan belum mapan. Ya. Secara pekerjaan macam-macam lah. ya. Takutnya nyesel apa segala macam, takutnya apa karena anaknya soima segala macam, takutnya nyesel lah gitu. Nah dia jawabnya memang suka berondong lah gimana. Emang lo suka brandy ya? Tapi aku ngomong sama dia, berarti kalau misalnya kamu suka sama Aksa, kamu harus tanggung jawab support sekolahnya Aksa sampai lulus. Ya. Jangan sampai Aksa sekolahnya berhenti tengah jalan. Oke. Kalau berhenti tengah jalan, kamu yang aku Tapi cari. beneran loh Om Igun, jadi Ya. ibu tuh bener-bener kayak misal Aksa kan ini kan sekolah tuh semaunya dia kan ya. Ya. Jadi kadang dia seragam hari Senin, dia pakai seragam hari Jumat. Lo sampai sekolah salah baju. Ya emang resiko kalau nggak punya ibu ya begitu. Ya resiko nggak punya ibu. Makanya dia nyari ibu-ibu lagi. Karena lu nggak pernah ada di rumah. Ngerti nggak? ya bisa Makanya jadi. anak lu cari ibu lagi. Dan serius Yang aku adanya dulu dia ya. sekarang sukanya sama nenek-nenek. Jadi dia sekolah. Aku sekolah, jadi Aksa yang sekolah pagi-pagi itu aku setiap pagi itu udah rutinitasnya nelponin dia, aku pastiin dia bangun. Karena kalau nggak bangun, ibu langsung, Yos kenapa hari ini Aksa nggak sekolah? Udah Harus tanggung jawab Iya, itu, karena ibu dia udah pasti gitu. kamu harus tanggung jawab karena kamu pacaran sama anak SMA. Jadi ya kalau capek misalnya banget lo ya, Yas, iya. ya. Terus ini Om Igun ambil raport kan, aku yang berangkat. Oh iya? Iya, aku ambil raport terus sama gurunya difotoin kan. Ini buat buat dokumentasi besok kalau kalian udah tua pasti ada cerita. Jadi dia pakai seragam, aku pakai baju mbak-mbak itu. Aku ambilin raportnya dia. Jadi pas dulu awal pacaran kamu manggil dia Yosi atau Mbak Yosi? Ya! Hah? Awal ngechat dia Mbak. Mbak. Mbak enak Awal. Mbak. Lagi dikasih pijit anjir. Ini cerita ini belum kemana-mana loh, baru di Mana-mana sini ya doang loh. mewah ya saya. Terus. Baru di sini. Jadi awal ngechat tuh kayak gini, Mbak selamat ulang tahun ya, karena waktu itu aku lagi ulang tahun. Lah kamu bisa kenal sama Mbak Yosi itu dari mana? Ayo sih. Temennya dia itu temanku, temanku itu temennya dia. Oh berarti ke teman-temanmu Pas emang teman-temanmu tuh memang orang yang lebih dewasa juga. Iya, kebanyakan. Nggak main sama anak-anak yang Umuran. sekolah gitu Oh, enggak? enggak. Karena kan Berarti kalau muka di aku SMA ini kelas 1 itu berarti zaman Covid dong, Ma itu. after Saya- Covid itu. Bukan pas Covid toh. Ya waktu itu pacaran 2020. Kan aku
jemput kamu ke Enggak dong, sebelum dong. Ya 2020 ya 21 Covid baru. dong. Udah, Hah? Ya. udah 2020 awal-awal Oh yang masih itu. lockdown itu ya? Iya, lockdown. Iya, aku kan jemput ke sini Om. Jemput Oh, iya. Aksa ke sini, ke Jakarta. Waktu itu Aksa lagi di Jakarta. Terus? Terus habis itu, aduh aku nggak bisa pulang soalnya pesawat nggak bisa, kereta nggak bisa ya. Terus aku dari Jogja Nyetir. nyetir menjemput Aksa. Gila, Ya emang lu bener-bener Yosi ya, lu bener-bener Tante Yosi. Makanya pas kemarin lu nikah tuh lu aura lu bener-bener karena bener-bener Saripati Brondong udah lu nantikan ya. Wow, lucu banget sih ya Allah. Tapi ini kalau kayak teman-teman gitu, ih gila lo pacar lo tua banget gitu, sok gitu nggak? Enggak, mereka udah. Ceritain yang awal dulu yang awal. jadi tuh Oh, kan iya. di chat, aku tuh bohong. Dia bohong. Ya, Dia awal omongnya sama apa? aku ngakunya 19 tahun. Gimana kan berarti itu selisih 2 tahun. Oh mas kamu pikir ya masih aman? Masih aman 2 tahun. Terus habis itu dia sempat keceplosan. Ternyata selisih 4 tahun. Yang awalnya ngaku 19 jadi berapa? 22. Iya emang dua-dua waktu itu. Oh iya, jadi 22. Terus aku curhat sama temanku. Kalau Nah ini ternyata 4 tahun nih. Habis nggak apa-apa lah. Malas dewasa udah mateng. udah mas. Oh, udah matang. Pulen gitu. Nah terus udah gitu kan beberapa waktu lalu kan Soimah itu sempat viral. Gara-gara iya kalau aku punya mantuku terus tak ospek bla 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 bla. Oh, yang di Maksudnya podcast kayak saya. omongan lo tegas tapi emang datang netizen nggak ngerti Iya. maksudnya ke, Iya. ke arah mana. Iya. Gitu kan. Jadi memang dalam keadaan ospek tuh maksudnya ya lo mau nikah sama gue ya lo harus ikutin aturan yang ada di rumah Iya, gue. iya. Gitu Maksud- kan. bukan harus mengikuti aturan gue enggak, tapi secara umum. Ya. Secara umum sewajarnya, sepatutnya, seyogyanya gitu loh. Kadang-kadang misalnya anak-anak sekarang tuh kan kadang-kadang kan ada part-part yang tidak pas. Nah, itu kan yang tugas orang tua kan gitu. Harus ngasih tahu kan. Sedangkan kalau aku ngasih tahu tuh memang nggak bisa yang ngerti kan mulutku. Iya bahaya kan lu kan Yang bidadari. berat-berat gitu. Lu kan bidadari bosok ya. Ya kan, jadi kan memang ya tapi lebih enak punya mertua kayak begini apa adanya daripada lu sok yang baik-baik aja tapi lo diomongin dari belakang ini banyak ya kan itu banyak kejadian loh say ya kan banyak huru hara mertua sama menantu kan Ember. buktinya aja Yosi sekarang lebih milih pengen tinggal di rumah bareng sama Mae itu Betul. kenapa? Nah, itu jawab sendiri. Karena pertama apa? Udah ada makan. Udah ada makanan. Emang kamu nggak bisa masak dah? Bisa, cuman sampai hari ini Aksa belum yang wah enak banget gitu loh Om tiap aku masakin. Kamu menunggu momen itu, momen pas kamu masakin Aksa tuh, Aksa bener-bener suka sama makananmu belum pernah terjadi. Kalau makanan rumah Aksa suka terus. Suka. Oh. Aku apa Tapi sih tak makan sebenarnya Mak, sebenarnya. tinggal sama ibu itu karena aku mikirnya kan ibu kan anaknya nih 2. Ya. Terus kalau misal udah aku sama Aksa udah nikah, terus ibu kan sering bolak-balik Jakarta. Ya, rumah kosong. Rumah kosong, adiknya kan sendiri Om. Ya. Bener-bener sendiri banget tuh kayak kita tuh kayak kasihan gitu Ya, loh. ya, Terus ya, masa iya sih anaknya cuma 2 habis nikah kita langsung pleng cabut tuh. Nah, lagian di rumah tuh juga nggak kenapa-napa gitu loh. Ibu Ya, tuh nggak ya. yang nggak terus aku yos bangun pagi cuci piring nyapu enggak. Ya, Om. ya, ya, Bener-bener. bukan yang kayak gitu yang maksudnya ya lo senyaman lo aja gitu kan. Banget. Ya kan lagi pula kan kalau ibumu itu kan yang numpang di rumah orang juga itu kan. Hah? Hah? Lo kan nggak kelihatan kayak yang punya rumah toh, Ma. Ya babunya. Tapi Yosika, kamu melihat sosok Mae Soimah. Beda nggak pas kamu masih pacaran kemarin sama sekarang nih kamu udah bener-bener jadi mantu? Ibu ya, jadi ibu aku sih rasanya lebih ke apa ya? Sekarang tuh kayak lebih ini rasa kalau dulu tuh masih ada rasa kayak gini Om. Aduh nanti takut ini. Aduh Takut ibu gimana? Takut ibu gimana? iya. Nebak-nebak ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Kalau dulu tuh masih yang kayak mau ngapain gitu kayak aduh nanti ibu ini nggak ya, ini misal kayak kita ibu lagi di rumah habis itu kita ada agenda kemana gitu Ya. aduh tapi nanti ibu sendirian di rumah aku nggak enak masa aku keluar lama banget sama Aksa nanti ibu sendirian kayak gitu tuh kepikiran kalau Padahal sekarang ibu, Iya, anak emaknya juga biasa-biasa aja loh mau pulang kek mau enggak kek. Enggak.
kalau sebelum nikah tetap ada batasan. Oh, nggak boleh nginep-nginep, nggak boleh? Boleh, Om. Boleh. Oh, nggak boleh nginep. Ya itu Jadi- ya berarti bedanya paling Ya. beda itu Om. Jadi kalau kemarin misal lagi keluar nih, kita keluar makan berdua gitu, kadang udah jam segini, aduh ayo Put, nanti ini loh Ibu, nanti ini loh, kayak Ya, gitu. ya, Kalau ya, sekarang ya. udah nggak ada. Nah ini nih customer kan nggak pernah tahu ya kalau memang Aksa sama Yosi itu kan memang udah ya deket banget lah sama Mae gitu. Bahkan dari setahun 2 tahun sebelum pernikahan itu sudah memikirkan beberapa bisnis yang dilakukan berdua. Orang-orang itu kan nggak tahu kan. Orang tuh selalu mikir kayak anaknya Soimah kerja apa sih, nggak Ya, ngapa-ngapain benar. gitu kan, mau hidup dari mana. Sedangkan kalian tuh sama ibu pun awalnya nggak dikasih fasilitas tapi suruh coba untuk Mereka udah bisnis kerja. kan, kayak bisnis skincare, apalagi kamu waktu itu usaha-usaha apa tuh? Dia pernah jual baju. Baju. Jual tanaman Jual kita tanaman. berdua jualan tanaman, jualan baju. Ini Terus sampai sekarang ada kita artikel. Mana ada artikel nih? Pekerjaan asli Aksa Uyun, anak Soimah yang menikahi Yosika Ayumi, bos muda kelola aset 5 miliar. Amin, amin. Ini harus dibaca netizen nih. Netizen tuh, Iya. kan Iya, ini netizen dari itu. netizen nih. Amin, amin. Ya kan? Jadi kan kalau pendopo itu kan sekarang kamu yang ngelola toh, Mas? Iya. Jadi Jadi juga dikas- dibantu sama teman-teman juga. Mati. Tapi semenjak kawinan kemarin super mega grande itu sekarang jadi pendopo jadi rame dong. Makin Ah, full jadwalnya. 2027 udah hampir full. Masya Yang lockdown buat 2027. Jadi bukan 2026 lagi sampai 2027. Iya, iya. Masya Dan itu tuh Allah. itu berarti yang menikah itu justru yang seusia-usia kalian dong. Iya. Bisa dibilang generasi-generasi sekarang yang Iya. ternyata juga suka sama budaya Jawa. Betul. Iya kan? Karena kalau misalnya dilihat ya nyaman udah pasti nyaman di hotel. Tapi untuk dapetin heritage-nya gitu Kalau kan. kemarin dulu tuh kan anak muda tuh kan kalau denger pendopo enggak kayak kurang apa Iya. sebenarnya kan tergantung konsepnya kan mau Iya. dibikin apa. Nah sekarang tuh baru pada sadar anak-anak muda, oh keren juga ya, tinggal diolah diapain gitu. Ya kan bisa pakai konsep plastik, Iya, bisa iya. pakai konsep klasik, macam-macam tergantung gitu. Jadi Waktu itu pernah matanya. ada Chinese gitu, dia di pendopo. Jadi kayak di collab sama modern. Chinese gitu loh. Jadi tetap bagus gitu. Oh ini pakai Klasik tepai, pakai baju-baju Cina Ya. gitu. Iya. Tapi Bagus banget. kalau Cakep konsepnya ngeramunya bagus ya tetap keren. Cakep banget itu. Jadi sekarang manajemen dari pendopo itu kamu yang atur, kamu yang urus gitu. Lah kalau kayak gitu tuh berarti ibu dapat bagian nggak? Ini enggak ya. Tapi memang aku enggak minta. Tapi memang aku enggak minta. Maksudnya udah ini kelola, pokoknya di inilah buat muterin, diputerin lah. Ya karena bangunan segede gitu kan juga butuh maintenance, ya kan. Karena sistemnya juga aku sendiri pun digaji. Hmm. Dan gajinya aku minta sama rata sama yang lain gitu loh. Enggak Jadi mentang-mentang enggak aku ini terus aku gajinya gede. tak tuh bikin enggak. tinggi sendiri enggak, maksudnya biar terus saldo tuh ya tak biarin di situ. Jadi enggak tak pakai. Bener Bu? Bener. Udah kamu cek? Bener. Kamu cek? Aku enggak. Lah berarti kalau pas kemarin pas nikahan itu kamu pakai uang tabunganmu apa semua ada uang ibu? Ada yang dari pendopo, ada yang dari ibu. Kalau aku bantu Yosika. Iya, yang buat ini Om, yang buat di acaraku. Itu dari Berarti Aksa. kalau Yosika ngelihat Aksa nih tipe yang romantis ya kita? Romantis banget. Iya kan? Ini loh, secara cover kan mesti orang-orang bilangnya, ih Brondong mah bocil, nggak dewasa. heeh. Salah, Salah. salah Om. Kasih tahu ya. Jadi, Terus justru Jadi- kamu malah yang kayak terkaget-kaget kok ternyata iya, anak ini bener. karakternya beda seperti bocil-bocil yang pernah aku pacari lainnya gitu. Jadi satu hal yang membuat kamu kayak ngebuka mata, oh ternyata Aksa tuh, aku yakin banget nih kalau aku married sama Aksa tuh pas apa? karena Aksa itu berprogres setiap hari. Jadi gini Om, jadi aku awal sama dia tuh aku di umur 22, dia 17 ke 18 tahun. Ya. Nah, itu kan lumayan ya, karena kegiatanku dulu aku udah kuliah sambil kerja. Ya. Terus Aksa masih sekolah, itu lumayan Berarti agak kamu yang hidupin dia juga kalau emaknya telat ngasih uang dulu, dong? dulu pernah aku isi dompetnya 50.000. Makasih ya sayang, ini tante masukin.
Uang jajan dari tante. Tip. Terus udah berjalannya waktu itu yang bikin aku makin yakin sama dia karena gini, di umurnya Aksa segitu dengan aku yang umur udah 22, jadi dia tuh berusaha ngimbangin Om. Ya. Nggak stuck aja, nggak stuck di situ, dia berusaha ngimbangin. Ya. Jadi oh ini pacarku tuh udah kerja, Ya. jadi aku tuh sambil sekolah nggak apa-apa aku sambil kerja. Jadi waktu dia SMA, itu SMA kelas berapa Bud? Kelas 2 ya? Kelas 2 dia udah sambil kerja loh Om. Jadi SMA kelas 2 itu dia kadang bangun tuh susah banget karena malamnya live jual tanaman itu. Oh. Jadi ketika dia udah di umur 22, dia jadi lebih expert daripada aku karena dia udah memacu dirinya sendiri dari umur 17 ini. Kayak dia berusaha ngimbangin aku. Nah, sekarang aku udah di umur 28, dia ada di umur 22. Jadi udah malah aku ngerasa Aksa lebih dari aku sekarang. Kamu ngerasa kayak dia malah lebih tua dari kamu gitu sekarang ya? Sama secara etos kerja, cara berpikir, lalala, Aksa sekarang jauh lebih di atasku aku rasanya. Karena gitu. Kamu tuh jangan di gitu-gituin Oh banget iya gitu. biasa aja. Santai aja. Tapi Mae, ini kan kemarin sempat viral waktu ditanya nih, disinggung tentang baju yang harga 350 juta. Ini akhirnya dibayar apa enggak, Mak? Ya enggak lah. Lu bisa nggak ngelukain hati gue lagi. Enggak, tapi Bilang makasih dulu. Terima kasih Om banyak, Igun. Om Igun. Om Igun sangat Jadi, baik. aku tuh bukan baik, tapi aku tuh Terpaksa. aku mbak ibumu tuh udah kayak sehidup semati gitu loh gitu. Jadi kita tuh pernah kerja bareng gitu dan aku yang nggak mau dong, maksud aku kalau dia ngawinin terus dia harus pakai desainer yang nggak ngetop gitu. Nggak mau ya gue Kasihan ya. ya harga diri gue kemana gitu kan, maksudnya dia harus pakai desainer gitu apa gitu kan, gue nggak mau dong. Jadi gue yang telepon ibumu, aku bantuin apa ini, bener nggak? Iya. Lo cerita ke orang. Lo cerita ke orang. Ono nang YouTube-ku tak tayang pas aku nang butikmu. Ono meneh. Tapi ya, Om Igun tuh sebelumnya belum pernah bikin kebaya bludru bordir kayak kemarin. Belum pernah ya? Belum Baru pernah. kemarin itu. Makanya tuh saking deg-degannya tuh makanya kamu fitting pertama yang kita fitting di telepon itu kan. Itu tuh kan aku ya cuman ngelihat nggak ketemu kamu juga karena fitting by phone itu pas kawinan itu ya gua tuh deg-degan sampai gua tuh bikin dari bludru. Gua bikin ini kurang lebih segini kali ya, ada dua, ada yang segini, ada yang lebih panjang. Kalau takut nggak muat, tak sambung tengah. Tapi ternyata ya kadarulahnya tuh muat, Mak. Pas. Oh, berarti kamu udah prepare. Oh, udah prepare. Orang kan fitting cuma sekali. Iya. Iya kan, nah yang jasnya Aksa itu kan juga Om Igun ganti pindahin kancing. arahin. Karena kita fitting juga cuman sekali pas di situ gitu. Jadi ya bener-bener kalau dibilang was-was tuh was-was banget. Jreng. Iya. Jos ya. Sekarang pengantin Jawa gue libas semuanya. Sombong saya. Kakak habis acara ini banyak dapat Banyak. Gua akhirnya buat beraneka ragam warna gitu. Jadi kan kalau yang klasiknya ini kan hitam, hijau tua, coklat tua gitu kan. Jadi kemarin tuh aku buat ada pengantin warnanya abu-abu, dusty pink. Oh sekarang jadi mulai variatif. jadi beraneka ragam. Terus udah gitu yang aku suka, kemarin tuh aku kolaborasi sama makeup artist si Mamo itu. Jadi Mamo tuh maksudnya dia itu kan sama pakem tradisi itu kan Iya. ini Udah ya, ruangnya dia tuh dia. termasuk ngejagain gitu loh. Karena terkadang desainer tuh kan ya kita belajar fashion tapi nggak belajar tradisi. Betul. Terkadang maksudnya kita nggak mau kayak misalnya aku buat baju gitu, oh ternyata nyalahin pakem. Iya. Terus kita jadi kayak tetap jumawa, oh gue desainer. Menurut Iya. gue tuh nggak kayak gitu. Betul. Beda antara kita melanjutkan tradisi yang ada sama kita sebenarnya kayak ngerusak tradisi itu Benar. juga
nggak bagus toh. Ih, aku bangga padamu kalau ngomongin tentang ini ya. Kadang-kadang kan salah kaprah ya, Mak ya. Iya. Misalnya kadang-kadang adat atau apa dengan tema adat, dengan tema tradisi, tapi di ini malah jadi Diimprove, nggak kepuguan. jadi nggak kepuguan. Ya kalau misalnya mau modern ya udah modern sekalian gitu. iya. Jadi makanya kadang-kadang- kalau kayak besok nih anaknya Bu Siwi kan mau nikah. Dia bilang, Kak Igun, aku memang Jawa. Kita mau ambil Solo, tapi pengennya modern Kak Igun. Jadi dari awal tuh modern, Mak. Ya. Jadi nggak ada tradisi-tradisinya. Karena kebanyakan orang yang udah mau tradisi, tapi misalnya, gue nggak jadi pakai ininya, kayaknya jadi berat, pakai ini, jadi apa gitu kan, Ya. jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya kan jadi menimbulkan pro dan kontra ke perias-perias atau desainer-desainer tradisi yang memang melanjuti pakem, Beb. Ya. Ya kan? Sebenarnya itu kan tugasnya apa namanya perias ya atau penata busana ya. Misal kadang-kadang kan klien tuh kan nggak semua paham ya. Iya. Aku maunya ini aja, Iya, aku so nggak mau cantik, pakai ini, nggak mau so ini. cantik sendiri. Nah kadang-kadang periasnya ini ya daripada nggak jadi dipakai ya udah ikutin aja klien bukan. Atau daripada dia nggak jadi buat baju sama gue, Betul. ya kan? Nah tugas mereka itu ya harusnya kasih tahu, yang nggak tahu ini dikasih tahu diarahkan. Makanya kalau Migun tuh kalau orang gitu ya, misalnya kayak apa namanya buat pengantin itu kan bukan hanya sido mukti doang gitu kan. Ada sido-sido lain yang maknanya bagus. Nah, itu tuh biasanya aku present. Kalau ini maknanya ini jadinya ini jadinya Sido ini. Kalau mukti, orang sido tua juga asih. maunya kayak apa gitu. Lo ada foto-foto ya? Mana coba? Nih foto-foto euforia kemarin di pestanya nih tuh. Keren-keren. Keren ya, ternyata keluargaku tuh keren-keren, aku baru sadar loh. Mak, terus udah gitu penarinya tuh bagus-bagus ya, Mak. Oh itu penari ring satu Make-up-nya, semua itu. apanya segala macam. Oh itu semua. Padahal lighting padahal kan lightingnya biasa-biasa Enggak biasa, itu ada ukuran takaran seberapa itu udah diatur. So tau Biasa aja gimana enggak Orang gua nggak berasa kena Nggak paham, lighting. lu nggak paham. Gua nggak berasa kena lighting tapi cantik. Cantik emang nggak paham lighting lu. Pokoknya semua itu udah ditata ukuran sampai sound system nih ya dari Island tuh kan ibaratnya gimana caranya supaya nggak berisik, tamu masih bisa ngobrol. Jadi kalau tahu sound system tuh dari ujung itu semua ada. Jadi suara itu tetap Surround. tetap Terus kok ini bisa Toto enak. suara modern, terus Toto ada gendingnya, ada itunya gitu. Hah? Aku susah jelasinnya kayaknya yang jelasinnya harus Mas Koko ini kayaknya ini. Kalau konsep-konsep. Jadi gini, kalau lu tuh bagian apa sebenarnya? Nah, kalau bagian perdetailan itu kan lu tuh bagian apa? Mas Koko ya. Kalau Iya. aku tuh urusan perbajuan Oke. ya. Perbajuan, tim apa keluarga aku sama Mamo tuh. Di situ tuh bagian percewek-cewekan, catering apa segala macam. Nah, Mas Koko ini yang sangat banyak. Dia lapangan. Lapangan tuh pokoknya venue, terus konsep, terus tenda, terus sound system, roaders, pokoknya semua vendor-vendor tuh yang berat-berat tuh urusannya sama Mas Koko yang otakku nggak nyampe ke sana. Tapi kalau yang urusan jadi benar-benar dibagi, mereka juga kamu dekor ya. Jadi dibagi, kamu tugasnya dia dekor souvenir. Ntar aku apa sama Mamu apa, ntar ayah apa, ntar tim anak. Ayah nyebar anak buah, nyebar tim. Kamu PIC ini sama saya juga PIC ini gitu. Jadi Tapi disebar. saking ibu lo ya, saking sayangnya sama kedua anaknya ya. Tahu nggak, dia tuh sampai dia bilang, "Ma, aku nggak mau sio, Mak, di kawinan anakku. Ben aku nggak usah payet, nggak Aku usah udah show apa. tiap hari." Aku biasa-biasa." Itu tuh Yo. awal pemikiran tuh piye? Ya kan maksudnya kan kalau show Kan aku biasa pakai Pak orang bajunya pasti udah lihat, biasa. biasa kan orang cincin Yo, semua yo, sekarang. yo, Ini mah yo. cincin nggak dipakai karena Ya. dijualin buat Nggak. nikahin. Kemarin aku pakai satu set. Set. Hilang Mak cincinku kemarin di Pas kawinan? Pas udah mulai after party itu hilang cincin Oh, Minggu copot. udah pulang. Tapi nggak apa-apa, maksudnya apa ya namanya? Ya karena udah lama kondisi nggak kayak dipakai gitu kali kan. ini Mungkin kendor. kondisi kayak rame gitu ya udah itu buat mahar pendopo aja udah. Tapi maksudnya yang penting semuanya sukses, lancar tuh aku udah seneng banget. Oh wow. Jadi itu kayak begitu tuh berarti kemarin 4 hari 5 hari ya, Mak? 6, 7, 8, 9, 4 hari. Itu netizen sempat bilang katanya habis hampir 30 miliar, bener? Enggak, kalau habis berapa itu udah biarin netizen yang ngarang, yang tahu aku aja. Heeh. Netizen nggak perlu tahu ngarang. Enggak, jadi aja nih kalau silakan. misalnya gue nikah nih, gue nikah. Ya!
2 kali dibahas kakak mau nikah loh. Karena pakai nikah pakai dodot kan. Karena pakai dodot. Ya kalau misalnya gue pakai aksa di sini, yo tete gue kan kalau yang wewe. Kan pakainya kayak punya Yusika. Yang segini Yang toh, yes toh. Kalau gini anu piye? Hah? Terus pakai pai. Oke, tahan Haji dulu. loh, Ya. haji loh. Haji loh. Haji. Jangan ngono loh, judulnya Butik Haji Igun. Tahan dulu ya, Mak. Ya. Ini sek ya. Oke, Say, ini Oke, mau Say. ngingetin lagi buat kalian ya. Sesibuk apapun kalian, aku mau ngingetin lagi ya. Kalau bingung nyari cemilan yang saset anti ribet, ini dia solusinya ya. Dilan Matcha Crunchy Crunchy Caramel. Caramel. Ini itu salah satu varian dari Dilan Matcha series ya. Udah pasti ini tuh bisa banget jadi solusi karena gampang banget bisa dibawa kemana-mana dan nggak bakal repot ya. Kita cobain Kita yuk, Kak. cobain ya. Gimana Pam? Enak banget nggak? Emang enak banget sih Dilan Matcha Crunchy Caramelnya kak. So pasti dong, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena apa? Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya itu bikin rindu. Dan selain rasanya yang enak, si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini juga emang cemilan yang anti ribet banget. Jadi customer bisa langsung disimpan di tas, di mobil, di rumah, di mana aja. Pokoknya yang banyak. Jadi kalau pengen makan, tinggal ambil aja. Betul, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang sampai hati. Yeay! Aksa, kamu tuh belajar bahasa Inggris nggak? Otodidak aja. Otodidak. Lihat film, lihat lagu. Oh gitu. Ini Om Igun kasih tahu ya, ini ada sekolah bahasa Inggris yang gampang banget. Ya, ini bisa belajar dari mana aja. Ya, namanya English is easy. Yeay. Ya. Kalau kamu bisa pede ngomong pakai bahasa Inggris dalam cuman waktu kurun 3 bulan, ya masih belum pede juga, tenang. Bakal dapat garansi, dapat kelas lanjutan gratis. Metode ini simple banget, nggak pakai grammar ribet ya kak. Ya. Dan customer bisa dapat demonya gratis di englishiseasy.com. Betul, jadi daftar setelah demo akan ada diskon 20% dan promo ini berlaku dari tanggal 18 sampai dengan 21 Juni. Iya. Nah, oke, terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke segmen Yes or Buy ya. Ini or ada buy. foto-foto, berbagai foto yang kalian bertiga harus komentarin. Yes. Ini kalian yang komentarin. Oke, ya. ini Aksa sama Yosika. Ini kalau kamu Yes atau apa? yes atau buy. Oh, Bye, bye, Ya, bye, kamu dadah. gimana kalau kamu ngelihat ibumu dandanan seperti ini? Oh yes. 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 Yes, Rock and roll banget. rock and roll banget. Gerit banget. Jadi kalau Aksa itu sadar kalau ibu itu sebagai seorang seniman tuh dari Aksa umur berapa? Sebenarnya dari aku kecil kan ibu udah mulai nyinden. Ya. Nah itu aku udah sadar sih. Karena tiap pamit misal mau pergi gitu pergi PY kalau bahasa Jawa. Oh, PY. Kayak itu off air. Off air gitu. Oke. Jadi udah paham. Dan papa juga berkesenian kan? Ya dulu kalau ayah tuh tari karena kan sering ada namanya reok kalau di tempatnya Simbah itu. Ada namanya reok. Mbah Ayah- yang ada yang rumah yang Iya, gede yang belakangnya iya. sawah toh. Iya. Kok gue nggak ketemu sih pas kawinan? Ada. Ada ya? Terus? Nah itu ayah sering dulu nari di situ. Oh. Jadi Jadi udah emang paham. udah tahu kalau ibumu tuh awalnya sinden. Tuh dulu tuh sampai begini loh saya. Cantik tahu. Dan Hah? dulu tuh lihat, kayak cewek Korea. Kok Korea? Cantik lah. Lihat tuh customer. Ini Maya umur berapa, Mak? Dulu Pak umur berapa ya itu? Ini antara baju online, kebaya gitu digabungin gitu, Iya Mak? benar. Hah? Iya benar. Kok ngerti? Itu baju jadi, terus tak tambah karena nggak nolengene ta, Mak. Itu baju jadi. Nggak nolengene terus tak tambahi broklat dewe. Terus lo di mata ini pakai pasir-pasir tuh apa, Mak? Mana pasir-pasir? Itu di mata lo? Ya zaman biyen kan glitter-glitter ngono. Lagi musik. Oh, ini usia berapa? Dua berapa gitu kayaknya. Masih muda. Nah kalau lo sama Koko itu seumuran apa lebih tua siapa? Kan podo tipene. Tua Oh. adik kelas. Oh, lo tante tuh juga ya? Berapa tahun? Setengah tahun sih. Oh, kalau dari setengah tahun ini 4 tahun mah dahsyat juga. 5. 5 tahun dahsyat ya. Dulu aku
Ya Allah. Oke. Ini kayaknya masih kecil di Ini dandanin tahun menor ya, Mak. ini 95, 96. Kelas 1 SMKI. Awal-awal di Jogja ini, Mak. Ini awal, lo hijrah Awal-awal dari dari Pati, kampung, dari iya. kampung ke Jogja. Betul. Oke. Oke, ini juga ya, ini zaman cantik dulu ya. ya. Yes. Tapi emang lu dari dulu bawa, Iya. Ma, operasi lagi deh, Ma. Nah, nanti ah. Hah? Lu sukanya Pakai emang uang begitu gua dulu aja kalau uang lo habis. Masa pakai uang nanti nyari yang gratis. Tapi ini yes apa bye nih kalau kayak gini? Yes. Kayak Yes. Nika Ardila ya, Say? Yes ini. Ya, pokoknya cantik aja, Bro. Padahal ini masih bawa amis ikan nih ya. Nah, ini udah enggak dong. Hah? Udah enggak. Yang bau amis ya itu. Kayak Titi Puspa ya, Mak ya. Cantik kan? Cantik. Cantik, Eko. Ini yes ya, ini Yes semua lah, oke semua ya. yes. Yes. Wih. Koyok Syahrini. Ya? Tapi lo cantiknya magic ya makanya. Pokoknya aku tuh bunglon. Oh, benar. Didandanin apa aja yes. Yes. Nah, Ini Dari yang Benu, norak ini Benu yang sampai- make upin. Itu Dirman. Oh, Dirman yang Itu kemarin Dirman. make upin lo juga Yo. ya. Lo cocok ya. nah tadi kan Oke. Aska sama Yosika udah. Sekarang giliran Mae. Ini komentarin foto ini Mae. Yes or bye? Sopo? Aku sih yes banget. Yes. Kayak lanang tenan ngono lho. Oh. Laki ngono lho, Ya, ini gagah emang- pemberani. Kayak gini enggak, Mak? Kayak gini enggak? Masa aku nggak laki kayak piye to, Mak? Orang nek sik kuwi laki banget. Oh. Hah? Nek saiki kayak bude-bude. Ini, Mak. Iki kan yang film iku toh, Mak. Iya. Yang di film itu toh. Iya. Film Lagi tayang nih filmnya. Ini lagi iya? tayang di bioskop. apa namanya? Yang Apa gue jadi Warkop lupa bukan judulnya? sih? Warkop. Heeh. Aku main film loh, Mak. Iya, Mak kan udah cerita. Nggak jadi wandu-wandu loh, Mak. Iya, kan? Ini bener-bener lanangan loh, Mak. Iya kan kono cerita toh kayak aku pokoknya targetku jadi aktor ngono toh aku Yo, pemain aktor. film Aku yo. dapat penghargaan. Yo dapat penghargaan. Pemain pendatang baru. Heeh. FI. Iya, aku udah bikin ke Senen, udah Terus bayar? Enggak, aku bikin sendiri. Sama tahun nanti nggak dapet toh, Mak. Iya, Jadi iya. aku punya. Iya iya iya. Jadi ini gimana, keren. Mae? Yes or Keren, bye? yes, Kalau yes. Aska sama Yosika yes or bye? Yes. Oh yes. Yes. Gagah ini. Keren. Ini berat gue di film ini baru awal mulai diet. Iki lagi gendut-gendut. Beratnya 185, Mak. Ini, Mak. Hmm. Beratnya 185. Terus gue deg-degannya tau nggak apa? Apa? Gue di calling kan syuting di Jogja itu kan. Syuting di Jogja. Gue pikir syutingnya dari pagi. Nggak taunya gue disuruh datang ke lokasi itu jam 8 malam. Nah, abis sholat Isya gue udah pengen berangkat duluan. Nyampe sana itu yang scene sebelumnya gue aja tuh belum pada di make up, belum pada take. Gue di take jam 2 pagi, Mak. Oh iya kan pas kowe syuting ngirim foto neng aku toh. Gue di take jam 2 pagi, kelar jam 6 apa setengah 7, gue baru pulang sampai rumah. Gue gini, ya Allah gue kayak ani-ani pulang disco. Hah? Gue kayak cewek Malioboro nih. Tapi kan hasil filmnya Jreng, kan Rama. jreng. Mau lihat nggak trailernya? Mau lah, Hah? mau. Tapi ini kelihatan nggak? Ini kan lampunya terang. Coba, main nanti komentarin ya. Iya. Oke, play. Mana? Ngapain kamu ke rumah keluarga saya? Kamu apain itu ibunya sampai ngap-ngapan gitu? Kamu membunuh dia ya? Waduh, si Donat cuma nama siapa tuh? Cekek, Ding. Denger ini, sampai ada apa-apa Gua sama cekek keluarga beneran lu dia itu. Habis. Lu mau ngapain temen gua? Tinggi loh. Hah? Maaf, Om, jangan main hakim sendiri. Kalau mau berdua, kita bonyokin aja nih orang. Siapa kamu? Diajak kenalan, Don. Kenalin, nama saya Kasino. Bujuk kuning. Ini orang gede banget ya. Gue curiga blasteran, Don. Bapaknya Rambo, ibunya stadion. Gue mau cerita ya. Itu kejadian motor itu ya. Gue mah kan kagak bisa naik motor kan, Mak. Oh, pantesan kowe ajar numpak motor cilik. Yo kan gue nggak bisa naik motor. Itu tuh syutingnya kalau nggak salah di Bogor atau di mana, malam-malam juga dan habis hujan.
Jadi itu motor, gue datang ke naik motor itu dong. Oke, take. Gue kan tetap harus profesional toh, mega bintang asu toh. Terus pas nyampe, jebret. Abis dari sini, ikut jalan naik motor, jebret, sus jalan. Oke, kata gue. Pas syuting, jebret. Kuncinya di mana? Nggak tahu. Gue nggak ngerti kuncinya. Terus udah gitu yang lebih gila lagi. Ini perut kan gede, Mak. Paha gede. Motor kecil gitu kan pijakan kakinya tinggi toh, Mak. Jadi gue begini nggak bisa. Jadi gue tuh kaki gue turun, terus pas belok tuh lari ke semak-semak, orang nggak ada yang bantuin. Disangka gimmick kali. Disangka gini. Ya Allah. Coba sekarang acting kayak mau aku sing di iki njajal Cekek. istora. Terus kamu datang nolongin. Terus kamu datang nolongin. Oh. Tapi harus laki kayak tadi ya. Iya masih bisa nggak tahu deh. Coba. Hah? Coba. Marahnya beneran ya. Oke. Kamera, rolling action. Ngapain kamu datang ke rumah keluarga saya? Aku enggak. Belum, tolong anaknya. Belum. Kata anaknya terus. Ulangin. Iya ulang. Ulang ya. Aktor. Yes. Aktor. Action. Ngapain kamu datang ke rumah keluarga saya? Om, sabar Om. Yang sabar. Nggak Ikhlas. gitu, di filmnya nggak gitu kok, sabar ikhlas. Udah duduk. Pokoknya kalau kalian penasaran pengen lihat acting aku, kalian nonton aja film Warkop DKI Viralindong ya. Akan ada di bioskop tanggal 11 Juni 2026 ya. Napas, tarik napas. Ntar dulu deh. Gue tuh takjub ya. Lu berdua tadi live. Yang nonton 24 Kapan? ribu ya. Oh tadi. Sambil Ya. nunggu. Di mobil aku tadi sambil nunggu. Mendadak famous dong pengantinnya sekarang. Ya udah rezeki mereka. Hah? Lalu terus kalau famous gitu tuh kalian mau apa? Mau ada di dunia hiburan kah atau tetap menjadi kalian yang dulu? Kalau aku sih memanfaatkan peluang aja ya Om ya. Ya. Misal alhamdulillahnya rezekinya di entertain ya ke entertain nggak apa-apa. Misal rezekinya di lain ya. Lah yang semua lagu tak kamu itu jalanin. yang sekarang viral banget itu tuh sebenarnya rekamannya dari tahun lalu. Tahun lalu. Itu tuh awalnya tuh ibu ngajakin bikin lagu. Oke. Ya udah bikin lagu terus Terpaksa toh, rekamannya juga males-malesan toh. awalnya. Awalnya terus. Tapi pikirku ya udah yang penting aku paling nggak punya satu lagu lah. Oke. Terus udah ada beatnya aku bikin lirik. Oke. Oh itu kamu sendiri yang ngarang lagunya? Oke. Aku bikin lirik terus disesuaiin sama Mas Balan itu. Disesuaiin terus habis itu rekaman sama Diksa itu. Oke. Udah. Jadi itu kamu yang itu suara kamu benar. Iya. Hah? Makanya dikasih magic. Kasih magic. Tapi itu sekarang menjadi lagu yang viral dan banyak dipakai sama orang-orang di sosial media. Alhamdulillah. Nyanyi dikit dong buat Om Igun coba. Aduh, ini nggak ada magicnya. Oke, ada. Kita Ya, cari. harus dipancing. Oh, nggak pakai musik mah malah jago aku. Hah? Justru bagusan nggak pakai musik. Urip lagi ruwet marai mumet sirahku. Ujuk-ujuk kowe teko saat bundet endasku. Ngajak kenalan sak decak nyet kesambet atiku. Penak tenan mampus disambet karo paras ayumu. Oh, Jatuh cinta. Oh, jatuh cinta. Itu suaramu, Mai. Saya mau jatuh. Oh, mergo seliramu. Cinta mati, paras ayumu. Setelah lagu ini booming, ada kepikiran mau masuk rekaman lagi nggak? Mungkin Ada. collab sama seniman-seniman atau penyanyi-penyanyi R&B Jogja. Oh, kalau itu kayaknya aku belum nyampe situ. Dia kan Mungkin bukan lebih penyanyi ke- profesional, Mas. lebih ke- Tapi Jadi ada ya lebih- ditawarin Sio nggak? Udah. off air-nya luar kota cuman tahan jadi nggak terus Ya jangan tahu-tahu sekali nyanyi 250 juta juga. nggak segitu juga tapi ya harus tetap ada ininya Tetap kan. ada itunya. Mungkin aku mau lebih ke
memperdalam skill nyanyi dulu Ya. sama bikin album baru. Jadi kalau show kan nggak cuma satu lagu Om. Oh, Satu lagu masa aku kamu terus pulang kan nggak? Selesai. Ya, aneh. Setidaknya ada 4, 5 lagu gitu kan. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Itu adikmu itu pacaran baik penyanyi dangdut. Kok bisa? Adiknya. Oh, Yang kemarin itu Shakira kemarin itu jadi kemarin itu kan memang diundang kan, Ya. diundang terus dilalahe kan apa Shakira itu lagi nggak ada apa namanya, Nggak ada gebetan. nggak ada gebetan. Oke. Nah gitu ya wes akhirnya terus di Tapi depan emang gitu. udah kenal sebelumnya. belum baru ketemu pertama itu. pertama ketemu. Oh, tapi udah sama Diksa udah DM-an. Nggak tahu kalau itu. Ya kan emang nggak tahu. Lah kalau DM-an kan nggak tahu aku. Biarin aja ya. Ya biarin aja, nah udah gede juga. Ya kan. Ya udah, oke kita kasih tepuk tangan dulu. Emang Oke. udah ini? Belum ada lagi. Ma majuin dong, Ma, dikit Ma, dorong Ma. Apaan? Dari sini dorongin. Ini. Kejauhan. Kejauhan. Repot Kejauhan. lu. Iya, harus sabar jangan Yang tamu emosi. suruh dong. Sabar ah. Sabar. Oke, ini talk to the mannequin ya. Ini buat Mae sama buat Aksa. Mau bilang apa sama sosok yang ada di foto ini? Balik dong, nggak ada gambare. Balik dong. Wale, Ngeselin. orang etok. Buat siapa ini? Buat le. Oke, saya. Iya. Aku dulu. Eh, Ayahku, terima kasih ya ya, udah menjadi ayah yang baik, tidak pernah marah, dan menjadi contoh biar aku bisa, misal ada apa gitu, bisa memberi contoh. Kayak ayah tuh, dia tuh jago dalam merorganisir tuh, ayah tuh jago banget. Itulah yang pengen aku contoh dari ayah, bisa mengorganisir, organizer. Jadi kamu tuh sebandel-bandelnya kamu, ayah paling banter nasihatinmu kayak gimana? Nadanya semana? Nadanya. Heeh. Mbok yo ora ngono, Mas. Nah, gitu. Itu mentok itu. Itu mentok tuh. Kalau enggak ya dia lebih chill gitu. Chill. Maksudnya yang nggak perlu diperdebatkan, ayah tuh bukan tipe yang sedikit-sedikit dijadiin masalah Nggak gitu. banyak ngomong sih. Nggak banyak ngomong. Oke, kalau dari Soimah? Jadi total perkawinan. Au! Kaget gue. Tahan ya, Say. Lo belajar dulu di Sanggar, ntar syuting sama gue. Iya, sabar. Ah. Itu dia figuran. Dia figuran di film Dono. Dia terus Mami ngomong apa? Ya, terima Kaget, gue kasih. pikir gue digerebek lo tadi. Sama juga, terima kasih suamiku selalu mendampingiku, selalu mengingatkan, terus menjadi suami dan menjadi ayah yang baik, sampai akhirnya kita berdua bisa mengantarkan anak kita ke pelaminan. Jadi ya tugas kita selanjutnya masih ada tugas-tugas selanjutnya. Jadi kita berharap kita berdua selalu sehat, selalu sehat supaya bisa mendampingi anak-anak kita lebih lama lagi dan bisa ngomong cucu dengan sehat. Tapi Mae sadar nggak kalau kita ini kan di depan kamera kerja nggak berasa ya. Kalau Mas Koko ini kan ibarat kata ya manajer iya, manage kehidupan iya. Justru di Dan belakang Mae, layar kan berat juga kan. bayangin nggak di belakang layar nungguin lo syuting, itu kan bosennya bukan main. Orang mungkin kalau di luaran sana merasa bahwa Mas Koko nggak ada andil apa-apa. Dia kan bukan hanya nungguin syuting di belakang, tapi kan megang secara semuanya, Mak. Yang di Jogja, yang di Jakarta, yang di maksud Aksa tadi yang mengorganis semuanya gitu. Jadi tidak semudah yang orang ya orang mau ngomong Biarin apa kan aja. biarin aja, nggak penting juga. Yang penting kan kekuatan keluarga kita ini yang saling tahu kan. Yang bisa ngerasain cuman kalian Betul. ya. Jadi kalau ibarat kata nggak ada sosok pria hebat selain Mas Koko di hidup lo.
Ya harus gitu. Tapi lo tuh suka ini gak sih flirting, chat-chat Flirting iya apa? chat-chat sama laki-laki lain gitu pernah nggak? Enggak tahu. Ngapain? Gitu. Nggak teli ngono. Itu bukan Chat-chat tipeku. gitu, chat-chat gitu nggak Bukan pernah? tipeku. Kalau Mas Ibu Koko mau Bukan gimana? tipeku. Ibu Mas aja Koko? mau follow orang tuh Enggak tahu. bingung. Aku tuh orangnya terlalu apa ya? Ya mungkin ada jiwa lakinya juga kali. Jadi nggak model. Maksudnya nggak model yang ya nggak bisa lah jelasin. Pokoknya bukan aku kalau yang gitu-gitu. Dan lo juga nggak peduli laki lo mau kenal siapa juga. Kalau untuk tahap sekarang aku udah nggak peduli, nggak fokusnya udah nggak ke situ, udah nggak main begitu. Nah, nih. Dia ini kayaknya orangnya lebih cool dari lo gitu ya, lebih pendiam gitu ya. Lebih diem dia. Dia tuh kayak gue, kayak introvert ya, Mak? Kayak gue ya, Mak? Ya kayak lu banget pokoknya, introvert. Lah kalau ibunya bisa cuawaan gitu, kalau anaknya bisa kalem-kalem gitu tuh gimana, Mak? Nggak, aku rasa ini terpendam aja. Dulu aku juga kayak dia. Oh Waktu ya? masih di kampung itu juga nggak ada suaranya sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya aku terjun ke dunia hiburan dan akhirnya di panggung dengan karakter yang seperti ini juga aku juga nggak tahu. Tapi aku yakin sebenarnya dia nih ada bakat-bakat yang kependem sebenarnya. Cuman dia belum nemuin aja. Kalau kamu, Mas, mau bilang apa sama Adek? Diksa itu orangnya tuh bener-bener santai, nggak rewel. Terus kalau sama aku tuh bener-bener ibaratnya misal ada sesuatu yang beda gitu, dia bener-bener tetap support gitu loh. Nggak yang merasa iri, nggak merasa gimana-gimana, tetap support, tetap dan baik. Baik orangnya. Terus nggak apa namanya Apa? ringan tangan. Helpful. Helpful, Membantu, ya, helpful. ya. Oke. Nah, kalau Diksa ini minatnya kemana? Kalau yang kamu Kalau lihat? sejauh ini ya kalau Diksa itu dia itu kalau di olahraga itu dia lebih ke sepak bola, futsal gitu. Banget, sama Banget, makanya kan bilang. Futsal, Iya olahraga. banget. Kalau di ya kan? di musik gitu dia di kayak gitar gitu. Ih, kakak banget. Gue banget. Kalau gue piano. Iya kan? Jadi emang kayak mirip-mirip ya. Demen piano. Oke ya. Oke, Dek. Ini dia udah pulang ke Jogja nih. Udah. Ini Sendirian dong berarti dari rumah Hari ini Jogja. pulang. Iyalah. Besok kuliah. Besok kuliah. Oke. Besok kuliah juga kan? Enggak kuliah dulu Oh, kan enggak ya? langsung dipacari mantri kalau aku. Ini siapa, Mak? Ya ini ibuku sama ibu mertuaku dua-duanya udah almarhum. Almarhum waktu kalian udah sukses apa belum? Kalau yang almarhum ibuku belum. Karena meninggal tahun 2007. Nggak ngerasain tuh. Nggak ngerasain. Aku Oke. 2009 ke Jakarta. Kalau mertua masih bisa ngerasain. Lah tapi kalau mertua kan emang dasarnya orang sugih toh. Ya. Juragan Laba. beras toh. Heeh. Itu tahun 2014. 2014. Kalau mama tuh sinden juga. Enggak. Lagi podcast, ntar telepon lagi podcast sama Soimah. Yo. Ya namanya juga pejabat, ada aja yang nelpon. Ya kan biasa kontrak-kontrak apa gitu. Nah kemarin pas nikahan gitu rindu nggak? Ya kalau mereka masih ada Ya gitu. pasti bayangin lah kalau seibaratnya orang tua saya, orang tua Mas Koko full semuanya ada, pasti akan mereka simbah-simbahnya Aksa tuh pasti mereka akan merasakan kebahagiaan juga. Tapi alhamdulillah simbah dari siapa Mas Koko masih kan, jadi Mbah Kakung masih bisa merasakan kebahagiaan dan bisa mendampingi cucunya nikah kemarin Masya tuh Allah. alhamdulillah senang Nah ini banget. sekarang kalau momongan nih ditunda atau langsung gas? Dapatnya. Langsung aja, aku Langsung. bilang langsung aja, Ngalir. nggak usah di. Ya lu jangan serumah, Nggak usah lu jangan ditahan-tahan. kuping lo di pintu, biarin. Biar orang ekspresif. Ngapain kau kupingku di pintu? Hah? Lo kasih tips-tips gitu nggak? Udah loh orang Lo misalnya kasih kalau tips nggak? Lo kasih tips-tips? udah anak sekarang pinter-pinter. Aku zaman dulu aja udah pinter, apalagi zaman sekarang. Lu aja dulu zaman Whitwood di samping pinggir laut ya, Mak. Tapi nggak ada bedanya ikan atau apose gitu ya. Oke, ini momen terakhir nih. Aksa sama Yosika mau bilang apa sama ibu? Apa yang mau kalian sampein?
Mumpung ibumu masih sehat. Untuk ibu, semoga ibu sehat selalu, panjang umur, rezeki cukup, terus ya semoga sampai kapan tetap seperti ibu yang aku kenal, Amin. nggak berubah sama sekali. Terima kasih ya ibu. Sama-sama anakku. I love you ibuku. I love you. Pengen jadi ibu. Gak gitu konsepnya. Iya. Gak gitu. Maaf. Sisi mau bilang apa sama ibu? Ibu, makasih Ibu udah nerima aku, udah nyayangin aku kayak Ibu nyayangin anaknya sendiri. Semoga Ibu sehat selalu, karena aku sama Aksa masih butuh doanya Ibu setiap hari. Makasih udah doain kita, semoga pernikahan kita, perjalanan kita semuanya lancar sampai aku sama Aksa juga jadi nenek-nenek besok. Doain ya Bu ya. Amin. Pasti selalu berdoa untuk kalian. Ya Bu. Beneran sayang ini sama Peres, Mak. Lu ada gila-gilanya ya. Terus kadang-kadang suka mancing-mancing biar netizen komen apa. Terima kasih ya udah nonton tayangan kita hari ini. Gue kaget. Terima kasih Mai, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.